Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi kita di dalam kebaktian online pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020. Kiranya Tuhan memimpin dan memberkati ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Saat ini, Tuhan. Saat ini, Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya sampai selama-lamanya dan tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Baik, saudara sekalian, berita anugerah bagi kita pada hari ini dan sebagai penuntun kita untuk berdoa dalam mengakui dosa kita,
diambil dari Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan 10. Firman Tuhan berbunyi demikian, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Baik, saudara sekalian, mari kita tenangkan hati di depan Tuhan. Kita mohon belas kasihan Tuhan yang mengampuni dosa-dosa kita. Saudara, doa 1, 2 saat secara pribadi. Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu. Kami mengaku kami adalah orang-orang berdosa, orang-orang yang layak dimurkai Tuhan. Kami orang-orang yang tidak bisa menjaga mulut kami, tidak bisa menjaga hati kami, tidak bisa menjaga pikiran kami, ya Bapa. Tidak bisa menjaga perbuatan kami yang sering menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Tuhan tahu ya Bapa, dengan terbuka kami datang kepadamu saat ini. Kalau Tuhan mendapati hati kami tidak jujur, tidak tulus, berdosa, Tuhan ampunilah kami. Tuhan basuhlah kami dengan darah-Mu yang kudus. Tuhan sucikan kami. Belas kasihanlah kepada kami orang berdosa ini. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menjauhkan dosa kami seperti langit dan bumi, seperti utara dan selatan. Terima kasih Bapa pengampunan-Mu, belas kasihan-Mu bagi kami. Terpuji Dikau Bapa di surga. Kami berdoa bersyukur memohonkan pengampunan ini. Amin. Marilah kita bersama-sama membuka Alkitab kita dan membaca bersama-sama pada minggu pagi ini yang terambil dari kitab Roma pasal 14, pasal yang pertama sampai dengan yang ke-12, yang demikian bunyinya. Jangan menghakimi saudaramu. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu?
Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Kiranya boleh menjadi pedoman hidup kita dan menjadi pegangan untuk melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saudara sekalian, mari kita masuk dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu yang ajaib yang sudah memelihara kami, yang menopang hidup kami di dalam suasana selama beberapa bulan kami lewati, Tuhan, secara virtual ini dalam ibadah. Kami walaupun sangat terbatas, tapi kami tetap bersyukur Tuhan karena kami masih bisa beribadah walaupun dari rumah kami masing-masing. Ya Bapa, biarlah itu tidak mengurangi hati dan pertumbuhan iman kami di hadapan Tuhan, malah membuat hati kami berkobar-kobar kepadamu, mencari wajah-Mu, bahkan Tuhan merindukan bertemu dengan sesama seiman kami. Terima kasih Bapa kalau hari ini kami bisa kembali beribadah bersama-sama di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan Allah hadir di rumah kami masing-masing, menyertai kami sementara pemberitaan firman Tuhan disampaikan. Roh Kudus bekerja, membuka, mencerahkan pikiran kami, memberi kami wawasan pemahaman yang baru dalam kebenaran firman-Mu, membuat hati kami bertumbuh. Terpuji Dikau Bapa, kami bersyukur berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita belajar satu tema dari Roma 14 ayat 1-12 yang sudah menjadi urutan bagian tema kita pada minggu ini. Saudara, temanya adalah jangan menghakimi. Saudara, sejarah gereja banyak mencatat masa-masa kelam di mana di antara sesama orang percaya jatuh dalam saling menghakimi. Saudara, dan bisa berakibat fatal. Pembunuhan, penganiayaan terjadi bukan hanya zaman reformasi pada waktu itu dan orang-orang para reformator dikejar-kejar oleh gereja Roma Katolik, penguasa gereja Roma Katolik pada waktu itu, tapi juga saudara ya, di antara gereja Protestan pun terjadi penganiayaan. Saudara, misalnya saudara ya, gereja Mennonite pada waktu itu, Anabaptis saudara ya, mereka dikejar-kejar oleh kelompok Protestan yang lain. Oleh karena apa? Oleh karena hanya masalah baptisan, saudara ya, yang mungkin kita katakan sekarang masalah, tapi zaman dulu mungkin itu satu hal yang sangat-sangat sensitif, saudara ya. Orang-orang Mennonite tidak setuju baptisan bayi oleh orang tua mereka. Kepercayaan ini ditentang keras oleh gereja Protestan yang lain pada waktu itu, ya. Karena mereka menyetujui baptisan bayi. Oleh sebab itu saudara, kelompok ini akhirnya dikejar-kejar oleh kelompok gereja Protestan yang lain dan banyak yang dihukum mati, saudara, dianiaya. Ini pada abad 16 sampai abad 17. Saudara, itu masa-masa gelap, masa-masa kelam kekristenan. Tema kita hari ini jangan menghakimi diambil dari Roma 14 yang tadi saudara ya. Saya akan mengajak kita memikirkan dua bagian dari tema ini. Yang pertama saudara ya, jangan menghakimi karena seseorang itu bisa jatuh. Bahkan sangat mungkin jatuh. Paulus mengatakan dalam ayat 4, siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusannya tuannya sendiri, tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Saudara, Paulus di sini bicara dalam konteks orang Kristen, bukan orang tidak percaya. Orang Kristen bisa jatuh, tapi jangan tergoda untuk menghakiminya. Itu yang kata Paulus. Paulus membuka mata kepala kita, mata rohani kita untuk melihat ada tangan yang tidak kelihatan yang menopang dan menjaga dia, menjaga orang percaya supaya dia tidak terus terjatuh.
Saudara, Paulus memberitahu kita pengharapan yang kita miliki, yaitu siapa? Tuhan yang menjaga kita agar kita tidak terus terjatuh. Saudara, satu pujian yang luar biasa indah, saudara ya. Dari Mazmur 37 ayat 23-24. Ini pujian yang ditulis oleh Daud, Mazmurnya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Yang terakhir, saudara, indah sekali. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangan siapa yang menopang, saudara? Tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang kuat dan berkuasa. Saudara, saya jadi teringat film lucu-lucuan, saudara ya. Stephen Chow, saudara ya, main film Kung Fu Hustle, saudara ya. Mungkin menonton film ini, saudara bisa lihat itu di YouTube, ya. Saudara, pada film itu digambarkan bagaimana Stephen Chow itu sudah kalah, ya, sudah hampir kalah, dihajar oleh lawannya, saudara, dengan ilmu kodok, saudara ya. Dia terbang ke atas begitu tinggi, ya, didorong, dan kemudian, saudara, pada waktu dia di tempat yang tinggi, saudara ya, tiba-tiba di film itu digambarkan ada Buddha yang sedang menaruh tangannya seperti ini, saudara ya. Dan pada waktu itu tiba-tiba digambarkan Stephen Chow itu seperti ada api yang begitu luar biasa, ya, dengan tangan itu, dan dia terus menukik ke bawah, ya, dengan posisi tangan seperti ini menyembah sampai ke bawah dan menghantam musuhnya ke bumi. Itu telapak Buddha, saudara ya, jurus telapak Buddha. Kemudian saudara digambarkan bagaimana lawannya itu dihantam ke bawah ke bumi, saudara, dengan telapak itu. Saudara, itu film lucu-lucuan yang digambarkan oleh Stephen Chow. Ada harapan banyak orang, ya, bagaimana orang diselamatkan dengan sesuatu yang supernatural seperti itu. Saudara, Alkitab mengatakan tangan Tuhan pasti seperti itu yang menopang kita, menopang umatnya. Mazmur ini ditulis oleh Daud yang mengalami banyak sekali pergumulan dalam hidupnya. Cobaan dan ujian bertubi-tubi dalam hidupnya. Ada ujian banyak. Yang pertama, saudara, kalau bisa kita lihat ujian kekuasaan, saudara ya. Saudara, yang menggoda dia untuk memerintah. Daud itu, saudara bisa bayangkan, Daud sudah diurapi menjadi raja, saudara ya. Tapi apa? Dia menunda untuk menjadi raja, bahkan bertahun-tahun, belasan tahun. Bukan hanya menunda, tapi apa? Dia dikejar-kejar Saul, bahkan mau dibunuh. Dia punya kesempatan untuk membunuh Saul, tapi tidak dilakukannya. Saudara, ini ujian kekuasaan dalam hati Daud, saudara ya, yang kalau dia mau lampiaskan, dia bisa membunuh Saul. Tapi apa? Dia melepaskan Saul sampai beberapa kali tidak membunuhnya. Daud lulus dalam ujian ini. Saudara, tapi ada ujian harta. Saudara, luar biasa, Daud tidak serakah juga dengan harta. Sebagai pemimpin panglima perang, saudara ya, Daud itu tidak rakus harta. Dia punya banyak jarahan, saudara ya. Dia membagi-bagi jarahan. Diceritakan di satu bagian, saudara, di 1 Samuel 30 ayat 24. Pada itu Daud berperang, kemudian ada sebagian dari anggota dia yang menjaga harta mereka di tempat mereka tinggal. Ada sebagian yang menjaga keluarga mereka, anak-anak mereka, istri mereka. Jadi, saudara, sebagian tidak berperang, sebagian berperang. Tapi pada waktu pulang, mereka banyak bawa jarahan. Dan kemudian, saudara, ada sebagian dari tentara-tentara itu, saudara, menghasut Daud, mengatakan, oh, jangan diberikan kepada mereka yang tinggal di rumah, tinggal tidak berperang. Tapi Daud mengatakan tidak boleh. Ya, Daud mengatakan kita harus membagi dengan adil. Kita memberikan kepada mereka yang tinggal di sini. Kenapa? Mereka menjaga keluarga kita. Saudara, itu menjadi peraturan untuk bangsa Israel. Yang perang dapat jarahan, yang tidak berperang dapat harta juga. Daud sama sekali tidak ada, saudara ya, hati yang rakus kepada harta. Saudara,
Tapi ada ujian yang lain, saudara, ujian wanita. Saudara, Daud tidak berhati-hati dalam bagian ini. Ternyata salah satu titik lemah Daud. Dia jatuh dalam dosa wanita, dosa berzina dengan Batseba. Bahkan saudara bukan hanya berzina tapi membunuh suaminya Uria. Saudara perhatikan, dia kuat terhadap ujian cobaan harta, terhadap cobaan kuasa. Tetapi saudara, setan itu tidak putus asa. Dia mencari kelemahan Daud seperti apa, saudara ya. Petrus mengingatkan kita akan hal ini, saudara ya, supaya kita tetap waspada. Petrus mengatakan apa? Supaya kita berjaga-jaga, karena iblis itu seperti singa yang berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Akhirnya apa? Setan, ya, iblis itu menemukan kelemahan Daud. Wah, saudara, wanita. Saudara, di sini Daud jatuh. Siapa lagi yang punya kelemahan wanita? Di Alkitab jelas sekali, saudara. Simpson, saudara ya. Punya kelemahan itu. Saudara tahu dengan Delilah, saudara ya. Kemudian anak Daud, Salomo, melalui perempuan-perempuan yang lain yang tidak menyembah Tuhan, akhirnya Salomo jatuh dalam penyembahan berhala. Saudara, orang punya kelemahan wanita. Tapi ada punya kelemahan yang lain, orang lain beda lagi, saudara. Punya kelemahan gila kuasa, saudara ya. Gila pangkat. Ya, Saul misalnya, contohnya, dia tidak rela melepaskan kekuasaannya kepada Daud. Dia memegang erat-erat, bahkan akhirnya mau membunuh Daud. Saudara, itu contoh kuasa. Ada orang yang punya kelemahan uang, saudara ya. Judas Iskariot, ya, mengkhianati Yesus dan mengkhianati Yesus karena apa? Karena uang. Yesus tahu titik lemah Petrus, saudara ya. Yesus tahu titik lemah kita. Yesus tahu titik lemah semua saudara yang lain. Tetapi apa, saudara? Kita harus berjaga-jaga dalam hati. Apa yang kita pelajari, saudara ya, di dalam hal ini? Kita pelajari setiap kita mempunyai titik lemah. Petrus sampai akhirnya jatuh menyangkal Yesus 3 kali. Ya. Tapi puji Tuhan, saudara ya, apa? Karena ada berita baiknya. Yesus mengatakan kepada Petrus bahwa memang semua kita bisa jatuh dalam pencobaan dan ujian, tetapi ada yang menopang kita, Dia, Tuhan. Puji Tuhan, saudara ya. Yesus berkata dalam Lukas 22 ayat 31 sampai 32, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Puji Tuhan, saudara ya. Tuhan Yesus sendiri menopang saya dan saudara dengan doanya. Itu sebabnya saudara Paulus mengatakan dalam ayat 4, jangan menghakimi. Itu urusan tuannya. Maksudnya apa? Maksudnya bukan urusanmu. Saudara, dia jatuh, dia punya kelemahan ini. Tuhan tahu kelemahan dia. Karena Tuhan menjaga dia supaya dia tetap berdiri. Saudara, itu makanya kita tetap bisa bernyanyi apa? Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ada orang Kristen yang jatuh, itu bukan urusanmu. Jangan menghakimi. Lalu urusanmu apa? Urusan saya apa? Ini yang kita mau pelajari bagian kedua, bagian terakhir. Jangan menghakimi, ya. Tetapi apa? Terimalah seorang sebagaimana adanya. Amin, saudara. Terimalah seseorang sebagaimana adanya. Saudara, manusia itu dinamis. Pikirannya bisa progres kalau dia masih muda. Tapi juga dia bisa regress, saudara, kalau dia sudah usia lanjut. Manusia itu tidak statis, saudara ya. Dia hidup. Hari ini dia tidak tahu. Mungkin besok dia tahu. Karena dia belajar. Jadi jangan menghakimi seorang, apalagi yang kita ketahui dari seorang biasanya hanya kulitnya, saudara. Permukaannya saja. Hanya yang nampak saja. Itulah yang Yesus menasihati kita di dalam Yohanes 7 ayat 24. Yesus mengatakan apa? Jangan menghakimi dari yang nampak saja. Saudara, itu nasihat Tuhan
kepada Samuel pada waktu apa? Pada waktu Samuel mencoba memilih Daud, saudara, kemudian dia melihat saudara-saudara Daud yang lain. Oh, ada yang gagah, ada yang ganteng, ada yang tegap, saudara ya. Kemudian apa? Tuhan mengatakan kepada Samuel dalam 1 Samuel 16 ayat 7, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Itu artinya menerima seorang sebagaimana adanya. Karena apa? Karena kita tidak dapat melihat hati, saudara ya. Saudara, saya punya 3 anak. Laki 1 dan 2 wanita. Waktu baru lahir, ketiganya sama, saudara. Suaranya kencang menangis. Wah, 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 saudara ya. Tapi setelah tahun demi tahun berjalan, ya, perbedaan ketiganya semakin jelas. Luar biasa, mereka bertiga itu berbeda, saudara ya. Bahkan dari ayah ibu mereka. Jadi kalau kami berlima ada di rumah, saudara ya, kami adalah 5 orang yang berbeda, yang memiliki karakter kepribadian yang berbeda-beda. Dan bagaimana kami menerima keperbedaan kami, bukan sebagai kekurangan, tetapi sebagai kelebihan untuk saling apa? Melengkapi dalam tubuh Kristus. Itu yang Tuhan mau, saudara ya. Saudara, Paulus mengatakan dalam ayat 1, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Apa pendapatnya? Pandangannya. Istilah kerennya sekarang ini apa? Teologinya, saudara ya. Wow, saudara. Ya, kita semua berteologi. Orang yang paling sederhana pun berteologi. Pendapatnya. Paulus itu orang yang sangat toleran, saudara ya. Dalam perbedaan pandangan yang didasarkan atas kelemahan iman seseorang. Dia sangat toleran. Bahkan di satu sisi, saudara, dia mengecam mereka yang mencari keuntungan dalam penginjilan. Tapi di sisi yang lain dia bersyukur juga. Karena apa? Karena dia tahu berbagai motivasi orang dalam PI. Dia mengatakan apa dalam Filipi 1 ayat 15-18. Ada orang yang memberitakan Injil, saudara ya, dengan dengki, berselisih karena perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakan dengan tulus, dengan maksud baik. Saudara, ada yang memberitakannya dengan tidak ikhlas. Tetapi Paulus mengatakan, menyimpulkan ayat 18 ini luar biasa, saudara. Dikatakan begini, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan. Baik dengan maksud baik, baik dengan maksud palsu, maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Oh, saudara, ini luar biasa ya. Ada perbedaan pendapat yang bisa terjadi di antara kita, saudara ya. Di antara saudara dengan saudara yang lain, di antara anak orang tua, di antara sesama keluarga, bisa terjadi banyak perbedaan. Dan Paulus kategorikan dengan iman yang lemah. Jadi perbedaan itu, saudara ya, bisa dikategorikan dengan perbedaan dengan iman yang lemah. Saudara, apa itu? Kata Paulus, ada yang punya teologi makan, saudara ya. Ini istilah saya, saudara ya. Teologi makan yang berbeda-beda. Paulus mengatakan dalam ayat 2 dan ayat 3, kalau tadi yang kita baca, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi yang lain, yang lemah imannya, karena mereka itu hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan? Nah, ini Paulus katakan, jangan menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Saudara, dalam ayat 12, di bagian terakhir dikatakan apa? Masalah menghakimi itu dimasukkan dalam kategori menghina, saudara ya. Jadi menganggap rendah, sombong jadinya. Jadi orang yang menganggap diri bisa segalanya, makan segalanya, tahu segalanya, itu jadi sombong. Paulus mengatakan, jangan menghina. Ayat 10, tetapi mengapa engkau menghakimi saudaramu atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Saudara, pada bagian akhir ayat 3, di atas disebutkan Allah telah menerima orang itu. Oh, saudara, ini luar biasa. Kita semua menghadap tahta pengadilan Allah. Allah telah menerima orang itu, baik yang kuat imannya ataupun yang lemah imannya. Saudara, ini luar biasa ya. Jangan kecewa kalau engkau punya iman kecil. Jangan kecil hati. Tuhan mengatakan apa? Karena Kristus juga telah menerima kita yang lemah imannya. Amin, saudara. Adakah orang Kristen yang makan babi? Oh, banyak, saudara ya. Saya dan saudara pasti makan babi. Tapi ada nggak yang nggak makan babi?
Ada. Adakah yang tidak makan daging? Ada. Ada yang vegan lah apa segala macam, saya nggak terlalu ngerti istilahnya, saudara ya. Tuhan telah menerima semua. Tuhan telah menebus mereka semua dengan darah Kristus. Saudara, yang kedua saudara, selain teologi makan yang berbeda-beda, ada teologi hari. Ya, ada orang yang menganggap hari yang satu lebih penting dari hari yang lain, itu ayat 5, saudara ya. Tapi ada yang lain mengatakan semua hari sama. Paulus mengatakan hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Saudara, dari kedua jenis teologi ini, baik yang tentang makan maupun tentang hari, Paulus menyimpulkan dalam ayat 6, saudara ya. Siapa, ini perhatikan baik-baik, siapa yang berpegang pada satu hari tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa yang makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah, dan siapa yang tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Dilanjutkan Paulus, sebab tidak seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Semuanya untuk Allah. Ayat 8 dilanjutkan Paulus, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Saudara, ini luar biasa, saudara ya. Lalu untuk apa kita menghakimi orang lain? Karena kita ini milik Tuhan, baik hidup atau mati. Kita masing-masing adalah milik Tuhan, maka kita masing-masing akan bertanggung jawab kepada Tuhan. Itu yang disimpulkan Paulus dalam ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Ayat ini menyimpulkan bahwa yang mempunyai otoritas untuk menghakimi adalah Allah. Karena dialah Tuhan kita. Dia yang paling tahu persis yang benar dan yang salah, bukan saya dan saudara. Itu yang dikatakan Paulus sebelumnya dalam Roma 12, pasal sebelumnya, ayat 19. Saudara-saudara, kata Paulus, yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Apa nasihat praktis, saudara? Nasihat praktis Paulus untuk orang yang menuntut, yang menurut kita layak kita hakimi. Apa nasihat Paulus? Ini luar biasa. Nasihat Paulus begini, saudara ya. Dalam pasal 12 ayat 20 dan 21. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Haleluya, saudara. Luar biasa, saudara ya. Kalahkanlah kejahatan dan kebaikan, saudara. Ini yang sudah hampir hilang di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah umat manusia. Karena apa? Manusia serakah, manusianya memikirkan dirinya sendiri. Saudara, manusia begitu egois, tapi Paulus mengatakan kalahkanlah kejahatan dan kebaikan. Saudara, apa yang dikatakan Paulus ini, saudara, sudah dipraktikkan oleh Elisa ribuan tahun yang lalu, saudara ya, saat tentara Aram mau memerangi orang Israel di Samaria. Itu saudara bisa baca selengkapnya di 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 23. Saudara, satu kali dikatakan apa? Dikatakan bahwa tentara Aram itu mau memerangi bangsa Israel, Samaria secara khusus, kemudian mereka pada ketakutan, saudara ya. Kemudian orang-orang di sana bertanya kepada Nabi Elisa pada waktu itu, apa yang kita harus lakukan? Sebab tentara mereka begitu banyak, kita akan mati semua. Saudara, mereka melihat ada tentara, kuda, dan kereta sekeliling kota itu, saudara, yang membuat mereka seperti orang yang ketakutan setengah mati. Dan luar biasa, apa kata Elisa? Jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Saudara, apa yang terjadi setelah itu? Kemudian tentara itu masuk ke sana, saudara ya, ke Samaria. Tapi Tuhan berdoa kepada, Elisa berdoa kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan membuka mata bujangnya,
saudara ya, membuka mata orang-orangnya untuk melihat bahwa ada tentara Tuhan yang jauh lebih besar daripada tentara Aram pada waktu itu, dan Tuhan membukakan matanya. Dan Elisa juga berdoa supaya apa? Tuhan menutup mata para tentara itu. Dan benar saudara ya, pada waktu tentara itu masuk ke Samaria, Elisa berkata, butakanlah kiranya Tuhan mata mereka. Dan mereka buta, masuk dengan apa? Dengan tidak bisa melihat jalan, sehingga apa? Mereka dituntun masuk ke dalam kerajaan Israel pada waktu itu. Waktu itu saudara, apa yang terjadi? Wah, ini kan sudah mangsa di depan mata raja Israel pada waktu itu. Kemudian raja Israel bertanya kepada Elisa, "Tuanku, Bapak," itu istilahnya ya, "apakah kita bunuh ini orang-orang tentara ini?" Saudara, Elisa mengatakan begini, "Jangan, bisakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu?" Itu dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 22. "Tetapi," nah ini yang penting, "hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada Tuhan mereka." Oh, luar biasa saudara ya. Di dalam ayat 23 dikatakan apa? "Disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar, maka mereka makan dan minum, sesudah itu dibiarkannyalah mereka pulang kepada Tuhan mereka." Perhatikan yang terakhir penting. Sejak itu tidak ada gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Saudara, itu yang diajarkan Yesus bagi kita apa? Mengasihi musuh-musuh kita. Matius 5 ayat 44. Amin, saudara. Apa yang kita belajar hari ini, saudara ya? 2 hal, jangan lupa, yang kita bawa pulang, yang kita renungkan dalam minggu ini. Yang pertama, saudara ya, seorang bisa jatuh, bahkan sangat mungkin jatuh, termasuk saya dan saudara. Oleh sebab itu, jangan menghakimi. Yang kedua, jangan menghakimi, tetapi apa? Sebaliknya, terimalah seorang sebagaimana adanya. Bahkan Yesus mengajarkan, kasihilah musuhmu. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ya Bapa. Kami belajar firman Tuhan hari ini. Belajar bagaimana kami tidak menghakimi. Bagaimana kami menerima segala kelemahan orang lain dengan tidak berdebat mengenai pandangannya, tapi menerima hatinya, menerima kepribadiannya, menerima hidupnya sebagai orang yang sudah diterima Kristus, orang yang sudah ditebus Kristus. Tuhan, tolong kami Bapa, karena kami sering jatuh dalam hal ini, sering jatuh dalam penghakiman. Kami bahkan diajar oleh Yesus bagaimana mengasihi musuh-musuh kami, sehingga seperti Elisa mengajar bangsa Israel, mengajar raja Israel pada waktu itu, supaya memberi makan musuh-musuh mereka. Tuhan, kami bersyukur ya Bapa, karena kebenaran firman ini kekal adanya dan mengajar kami untuk mengasihi orang yang berbeda dengan kami, mengasihi orang bahkan yang mungkin Tuhan yang tidak suka kepada pendapat kami. Tuhan, tolong kami untuk belajar untuk itu. Kami saat ini juga berdoa bersama-sama Tuhan di dalam syafaat kami. Tuhan tahu keadaan bangsa ini. Tuhan tahu bukan hanya bangsa ini, tapi seluruh dunia Tuhan mengalami hal yang sama. COVID-19 Tuhan, di tengah-tengah ketakutan kami, Tuhan, di tengah-tengah keterbatasan kami manusia, tapi Tuhan, di sini kami belajar bahwa kami manusia itu begitu lemah, dan mengajar kami untuk bersandar sama Tuhan, untuk berharap selalu sama Tuhan. Dan biarlah Tuhan mengajar banyak orang melalui peristiwa COVID-19 dengan satu penyakit yang kecil dan tidak kelihatan. Semua manusia menyadari bahwa kami ini hanya ciptaan, bukan pencipta. Dan ada Tuhan pencipta yang harus kami sembah, yang kami takuti, yang kami datang kepadamu
Oleh sebab itu Bapa, kami berdoa untuk pemerintah kami, juga secara khusus pemerintah Australia ini. Tuhan tolonglah di dalam memimpin, dalam mengatasi semua pergumulan yang ada, baik itu dari segi kesehatan maupun dari segi ekonomi yang terus bergejolak Tuhan, terus mengalami kesulitan. Ya Bapa, oleh karena banyak ekonomi yang belum berjalan normal, kami berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat kepada Scott Morrison secara khusus bersama kabinetnya di dalam memikirkan hal ini. Kami berdoa juga untuk mereka-mereka yang berjuang di depan, Tuhan, sebagai tenaga kesehatan, berikan mereka hikmat pertolongan Tuhan. Bukan hanya pemerintah di sini, tapi juga kami berdoa syafaat untuk pemerintah Indonesia di tengah-tengah penduduknya yang berkali-kali lipat banyaknya dari negara ini. Bapa, kami juga punya keluarga di sana yang cukup banyak. Tuhan juga jaga mereka, lindungi mereka Tuhan. Jaga mereka dari segala sakit penyakit ini. Tapi biarlah pemerintah Indonesia juga berikan hikmat oleh Tuhan untuk mengatasi hal ini, untuk menolong berjalan ekonomi, tapi juga dalam kesehatan yang ada. Kami juga saat ini berdoa Bapak secara khusus Tuhan untuk hamba-Mu yang setia, Pendeta Haryanto, di tengah-tengah sakitnya saat ini. Mohon belas kasihan-Mu, mohon topangan-Mu dalam kasih karunia Tuhan, sehingga sungguh masa-masa istirahat, masa-masa pemulihannya saat ini benar-benar memulihkan dia, menguatkan dia, menyegarkan hatinya, jiwanya, imannya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami membawa Pendeta Haryanto dalam tangan Dikau, juga untuk Ibu Yun dan anak-anak tetap setia ya Bapak dalam bersandar sama Tuhan. Tuhan, seluruh jemaat ini kami bawa ke dalam tangan Dikau. Tuhan jaga dan pelihara keluar masuk kami rumah, Tuhan jaga keluar masuk kami pekerjaan, Tuhan jaga sepanjang minggu ke depan di dalam semua pekerjaan tugas-tugas kami. Kami tidak bisa menjaga diri kami Tuhan, tapi hanya Tuhan yang sanggup menjaga kami. Dan Tuhan bawa kami kembali di bawah pada minggu depan dengan hati dan semangat dan sukacita yang berlimpah oleh karena Tuhan yang sudah menjaga dan memberkati kami. Terpuji Dikau Bapa di surga, kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tibalah saatnya bagi kita semua untuk memberikan persembahan syukur kita kehadirat Tuhan. Dan sebagai ayat pembimbing daripada persembahan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Ulangan pasal 16 ayat yang ke-16b sampai dengan yang ke-17 yang demikian bunyinya. Janganlah ia menghadap ke hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Terima kasih atas persembahan saudara, dan saudara dapat mentransfer persembahan saudara melalui akun yang tertera di layar televisi kita pada hari ini. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk persembahan syukur kita pada pagi hari ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, bahwa di dalam suasana yang seperti sekarang ini, kami masih diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kehadirat-Mu. Biarlah kiranya Tuhan saja yang memberkati semua persembahan ini sehingga boleh berkenan dan layak, dan juga boleh menjadi berkat bagi pelayanan untuk kebesaran nama-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, warta jemaat pada pagi hari ini, yang pertama kali kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Gudung Maston Hutauruk yang telah menyampaikan firman pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak, dan kiranya juga firman yang telah disampaikan boleh menjadi pedoman dan berkat bagi seluruh jemaat kita. Yang kedua adalah mohon dukungan doa untuk kesehatan Bapak Haryanto Rusli. Kiranya kita semua bisa mendoakan sehingga beliau boleh segera sehat kembali. Yang berikutnya, yang cukup penting pada pagi hari ini ingin saya sampaikan adalah sebagai berikut. Kami Majelis Jemaat merencanakan untuk melakukan soft opening atau pembukaan secara bertahap untuk ibadah di gereja, yaitu kebaktian Indonesia dan kebaktian English Service di gereja yang dimulai pada hari Minggu
tanggal 15 Juli jam 9 pagi. Untuk yang kedua adalah ibadah pertama ini setelah berapa bulan dilakukan secara online. Kami menghimbau untuk jemaat senior atau lanjut usia dan anak-anak diminta untuk tidak mengikuti ibadah di gereja dulu sesuai anjuran pemerintah. Namun tetap dapat mengikuti ibadah secara live di saluran channel YouTube HIPC pada 9 pagi seperti yang sebelumnya. Yang ketiga, jemaat yang ingin menghadiri mohon dapat melakukan RSVP melalui WhatsApp di grup HIPC Congregation atau WhatsApp ke anggota session, dan hal ini dimaksudkan untuk menghindari kelebihan pengunjung yang dapat ditampung di dalam gedung gereja sesuai dengan anjuran social distancing dari pemerintah. Yang keempat, kami juga mengikuti protokol kesehatan yang sudah disiapkan sesuai peraturan dari pemerintah. Kami mohon maaf untuk ketidaknyamanan ini dan dalam penyelenggaraan ibadah di gereja yang pertama ini setelah masa restriction mulai dilonggarkan, dan kami harap semua akan menjadi lebih baik secara bertahap di waktu selanjutnya. Mohon doa dan pengertian jemaat sekalian. Terima kasih. Sekian warta jemaat pada pagi hari ini. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Kupuji Kau Tuhan, dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Ku puji Kau Tuhan, dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Ku puji Kau Tuhan, dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Ajaiblah Kau Yesus. Ajaiblah Kau
Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan kembali ke dalam kegiatan, aktivitas, tugas-tugas kita masing-masing, di dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita. Biarlah berkat Tuhan selalu menyertai kita sekalian. Saat ini arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih yang datang dari Allah Bapa kita dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku